wa qala akhzur lisanaka fa'ahsin wa qala idza lam tastahi fasna' ma syi'ta qala idza nazala qada'u amyal basar wa qala irhamu turhamu wa qala hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Jadi surat Nabi berkirim surat, tapi Nabi cuma mengimla'akan sahabat lain yang menulis, karena Nabi disebutkan seorang ummi, orang yang kada membaca dan kada menulis. Kalau umminya Nabi itu suatu kemuliaan, suatu keagungan, tapi kalau bagi kita ummi, kalau kada bisa membaca dan kada bisa menulis, maka itu sesuatu aib. Nah, di sini Nabi mengirim surat kepada Hirakla, kaisar, seorang kaisar yang beragama Nasrani. Isi suratnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain, min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Hirakla azimir Rum, kepada Hirakla, yaitu seorang kaisar yang agung negeri Rum. Salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'du fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam, aslim taslam. Disinilah kalimatnya, yaitu yang tadi dalam hadis kita, aslim taslam, yaitu dalam bagian surat yang dikirim Rasul kepada Hirakla tadi. Aslim taslam, masuk Islam engkau, taslam maka kamu selamat. Kenapa Nabi mengajak kepada si kaisar ini? Karena dia pimpinan. Kalau pimpinannya masuk Islam, maka anak buahnya umpat-umpatan. Oleh karena itu sambungannya, yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan memberikan kepada engkau dua pahala. Pahala kamu masuk Islam dan pahala orang-orang lain yang umpat masuk Islam. Yu'tikallahu ajraka marratain fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmal arisiyin. Tapi kalau kamu berpaling kada mau masuk Islam, dan kemudian orang-orang pun yang seharusnya mengikuti masuk Islam, tapi karena kamu kada mau, maka kamu yang menanggung dosa-dosa orang-orang Arisiyin, itu orang-orang Rum tadi itu.
Lalu Nabi menyebutkan Al-Quran, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Aslim taslam. Aslim artinya masuk Islam. Tunduklah kamu kepada hukum-hukum Islam, taslam maka kamu selamat. Ini berlaku untuk kita seberataan. Memang pada asalnya asbabul wurudnya adalah kepada kaisar tadi, tapi untuk kita seberataan artinya apa? Tunduk kepada aturan Islam maka kamu akan selamat. Karena Islam agama yang kita anut, kita pingkuti itu dari kalimat aslama yuslimu Islam. Artinya apa? Tunduk. Jadi kalau mengaku Islam hendaklah tunduk kepada namanya peraturan-peraturan Islam. Kewajiban-kewajiban yang diperintahkan jangan ditinggalkan. Perintah-perintah yang disuruh kita maka jangan dilalaikan. Itu tanda kita Islam. Kada cuman sebatas di KTP aja tulisannya Islam, tapi dalam gawian sehari-hari kada sesuai dengan anjuran agama Islam. Aslim taslam. Itu aja kalimatnya. Kayak kita mengancam orang, matikah hendak selamat hendak hidup. Oke Pak. Selamat anak selamat. Apa biasanya mengancam orang? Ada bahasanya. Mau selamat atau mati? Kuburan atau rumah sakit? Kalau hendak selamat, ayo serahkan duit. Kalau kada hendak, berarti kamu mati. Ini kan satu sisi memberikan pilihan, satu sisi ada ancamannya. Kayak menyuruh kenakan itu kan, namun disuruh kenakan itu kadang-kadang malah kada mau. Maka balik kata-katanya. Hendak keluar ditangati kada mau keluar. Hendak keluar, hendak berjalanan ditangati jangan berjalanan kada mau juga. Lalu suruh kanai langsung, ayo berjalanan, berjalanan, ayo jalan. Malah kada jadinya berjalan tapi kini sambil ayo berjalan. Itu kalau kanak-kanakan, tapi kalau orang tua ditambah tinggi itu tambah melawan, pada awal pulang caranya. Aslim taslam. Ini satu kalimat yang pendek tapi mengandung arti yang luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, ismah yusmah laka. Ismah, engkau maafakan. Ismah, engkau maafkan, engkau toleransi. Yusmah laka, maka engkau pun dimaafkan, ditoleransi juga engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismah, tinggalkan. Kalau ada orang menyakiti kamu, kalau ada orang yang melakukan kada baik kepada kamu, ismah, tinggalkan sudah. Kada apa-apa, biarkan saja. Yusmah laka, maka akan diberikan. Yusmah mabni majhul, diberikan toleransi, yaitu Allah memberikan juga. Karena kamu tadi berbuat toleransi kepada orang lain, maka Allah akan memberikan toleransi kepada engkau sebagai balasan terhadap toleransinya engkau. Yasmahillahu laka, maka Allah pun akan bertoleransi kepada engkau di dunia, di dalam dunia ini, bil in'am, dengan memberikan nikmat-nikmat. Wa fil uqba bi adamil munakashati fi hisab wa ghairi dzalik. Sedangkan di akhirat balasannya bagi orang yang toleransi. Apa bahasa kita toleransi itu apa? Kada tapi perhitungan. Ada tapi banyak berhitung. Masalah duit kada tapi berhitung, masalah urusan yang lain kada tapi, pokoknya kada tapi repot lah. Makanya ada dalam hadis lain itu, rahimallahu mra'an, Allah menyayangi atau merahmati seseorang
samaha fil bai' wa samaha fis syira'i, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah merahmati kepada seseorang yang mana kalau inya berlakukan transaksi jual beli itu toleransi. Ketika berjual lawan orang kada tapi banyak menuntut, ketika menukar lawan orang pun kada tapi banyak menuntut. Ini dapat rahmat Allah sesuai dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi didoakan oleh Nabi. Kalau yang biasa berdagang, yang biasa bertimbangan misalnya, kalau menjuali orang lebihi sedikit. Ya. Jangan sebaliknya, giliran menjuali wadah orang berkurang, giliran nukar wadah orang minta tambahi. Mungkin secara duniawi dapat keuntungan, tapi secara akhirat kada dapat keuntungan. Tapi kalau orang nang berjualan, jikalau inya berjualan melebihi, gula orang nukar sekilo dilebihinya seperapat. Wah, banyak benar lah. Kalau sampai Laos simpul tutup tokonya. Lebihnya sedikit lah, isinya kan berapa? 1 sendok atau 2 sendok lebihi. Jadi di Mekah, ulun pernah mendengar cerita dari guru, ada seorang orang alim tapi sidin berjualan juga, berdagang berjual daging. Nah, sidin berjual daging berkilo, kayak orang juga daging kambing berkiloan, dan harga sidin terlarang pada orang. Jadi kalau orang daging sekilo 100.000, sidin mungkin 110.000 lebihnya. Cuman setiap orang nang nukar wadah sidin tadi sekilo, ketika ditimbang di rumah itu lebihnya banyak pada sekilo, lebihan gitu. Jadi sidin larang itu kenapa? Untuk supaya menambahi bagi orang yang setiap menukar itu. Dan sidin menambah itu kan dapat padah lawan orang yang menukar. Tahu-tahu pas boleh ditimbang, Masya Allah lebihan. Itu sedekah sir katanya. Sedekah nang secara sembunyi-sembunyi orang kada tahu, dan sedekah sir ini pahalanya luar biasa. Termasuk yang disebutkan dalam hadis Nabi, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zillu. 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah di hari yang mana kada ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Nah, termasuk siapa? Itu orang dapat naungan, orang yang ketika ia mengeluarkan sesuatu, tangan kanan mengeluarkan sesuatu, tangan kiri kada tahu, saking rahasianya. Itu tadi sedekah sir. Ini dapat naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertoleransilah jikalau berdagang, berusaha tadi, ketika kita menjuali orang lebihi, ketika kita menukar wadah orang maka jangan terlalu banyak menuntut. Apalagi tadi nang berjualan, kasihan sudah orangnya tuha, nang dijual sidin pulang bilang kada membedai, ditawar pulang habis-habisan. Kangkung sudah 1.003 ya, tadi tawar pulang 5 lah aja. Jangan berjualan sudah kin ulun bari aja ben kudu menawar sudah. Kasihan ulun melihat ben bertawar gitu bertukar. Tapi ibu-ibu memang biasa kayak gitu. Amun laki-laki kan tegengsi sedikit menawar, apalagi kalau nang berjualan bebinian anu pulang banget harapan menawar laki-laki. Apa judang istilahnya ngarannya tuh? Superstar napa? Nang biasa berdiri bebinian ada kalau motor, lalu kena ada bebinian nang jadi model tukang daya tarik itu apa? Apa bahasa? SPG, sekolah pendidikan guru kah? Apa SPG itu kepanjangannya? Sales Promotion Girl. Oh, itu kalau sudah nang itu nang beparah bubuan hidung belang berat. Pakaian seksi, badan supan, amun laki-laki bertawar supan, amun itu nama jaga. Makanya wah ini kan di pasar, maaf ini banyak bebinian. Karena apa? Karena nang bertukar lakian jadinya. Lalu supan untuk bertawar-tawaran.
Namun intinya jadi pedagang, kalau seandainya berdagang, ini salah satu cara untuk supaya berkah dalam usaha, banyak hibah, toleransi. Jangan tapi banyak menuntut. Ada orang nukar kain misalnya, lebih sedikit nukar semeter lah bisa. 1,5 meter misalnya, isuk insya Allah nukar pulangnya. Lebih pula. Karena sampat laut habis jualan pian. Yang penting kan sempat habis kalau intinya. Subhanallah, orang yang toleransi, artinya orang yang tasamuh dalam bahasa Arab itu, seorang yang berpengertian ini lebih disukai dan lebih berkah apapun itu urusannya. Ya. Makanya dalam birokrasi, kalau seseorang yang diberi jabatan yang mana di situ banyak diperlukan oleh orang lain, kayak urusan KTP, urusan paspor, urusan SIM dan lain-lain, maka itu caranya apa? Hendaklah mempermudah, jangan mempersulit. Biasakan prinsipnya apa? Jika bisa dipermudah, maka jangan dipersulit. Jangan dibalik. Jikalau kau dipersulit, maka jangan dimudahkan. Ini kadang sebaliknya dibalik. Ini maaf urusan yang kayak kita bola, kartu-kartu macam-macam itu kadang-kadang sebenarnya tulisannya itu peraturannya gampang, tapi ketika didatangi, mengalihnya ternyata dipersulitnya memang. Nah ini kalau ada yang Allah berikan jabatan seperti itu, maka berikan kemudahan untuk orang-orang itu. Dan nanti balasannya apa? Allah yang akan memudahkan buat inya juga, baik di dunia diberikan nikmat-nikmat, dan di akhirat apa? Yaitu apa? Biadamil munakasyati fil hisab. Allah kena kadang menghitung, kadang menghisab dalam perhitungan amalnya itu. Dimudahkan. Kita dalam sembahyang berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ketika sembahyang Jumat, apa terakhir ayatnya itu? Apa? Surah yang kedua dari sembahyang Jumat terakhirnya, lalu kita kan berdoa, wah Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hitunglah ulun dengan hitungan yang mudah. Salah satu supaya hitungan kita mudah itu adalah dengan apa? Kita kada tapi banyak perhitungan lawan orang lain. Amun kita banyak perhitungan di dunia pun, kalau kita ini terlalu berhitung benar, orang ngerti mau parah. Itu aja hitungan benar. Jauhi orang. Tapi kalau kita banyak toleransi, karena banyak hitungan, insya Allah orang pun senang. Ini salah satu kunci juga dalam kehidupan kita. Di dalam hadis yang telah lewat, Nabi mengingatkan, jikalau ingin dicintai orang apa? Wazhad ma fi aidin nas, wazhad fi ma fi aidin nas, yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau dengan apa-apa yang ada di tangan manusia, maka orang-orang pun akan cinta kepada engkau. Jadi hadis ini sebagaimana tadi hadis yang seperti sebelumnya, handab aslim taslam, kalau di sini ismah yusmah laka. Ini sama seperti hadis atau ungkapan lain, kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, maka kamu akan dibalas dengan perbuatan itu. Apa peribahasa Indonesia itu? Peribahasa Indonesia juga yang mirip seperti ini, artinya kama tadinu tudan. Apa yang engkau taburkan, maka itu yang akan engkau panen atau engkau tuai. Itu salah satu peribahasa kita, ya. Sebagaimana kamu berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan, dan bagaimana kamu berbuat buruk, maka kamu juga akan dibalas dengan perbuatan buruk. Maka banyakilah menabur kebaikan, dan jangan mengharapkan balasan. Akan dibalas pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, ashabi kan nujum fabi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Ashabi kan nujum fabi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum.
adalah sahabat-sahabatku, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatku kan nujum, seperti bintang. Ini tasbih, menyerupakan sahabat seperti bintang. Apa fungsinya bintang? Itu adalah memberikan petunjuk kepada orang-orang musafir atau pelaut yang ada di perjalanan. Lalu diserupakan sahabat dengan bintang. Kenapa? Karena dengan sahabat itu kita mendapatkan petunjuk. Kalau tidak ada sahabat, kita akan tahu apa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat yang menyampaikan ke tabi'in, kemudian kepada tabi'in, sampai kepada kita hari ini hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabi, sahabat-sahabatku. Sahabat itu adalah man laqiya, orang yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu syaratnya, berdapat lawan Nabi. Kalau kada terdapat lawan Nabi, walaupun hidup sezaman, kada dinamakan sahabat. Seperti siapa? Uwais Al-Qarani, hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi sidin di Yaman dan kada terdapat lawan Rasul. Padahal sezaman beliau hendak berdapat lawan Rasul, cuman karena apa bisik kuitan nang harus diharagu, lalu beliau kada kau berdapat dengan Rasul. Sampai meninggal dunia, hanyar kau mendatangi ke Madinah, tapi Nabi sudah meninggal dunia. Walaupun beliau kada sahabat, tapi kedudukan beliau sangat luar biasa, sehingga Nabi berpesan kepada Sayyidina Umar, jikalau kamu berhaji, cari ngaran orang Yaman, ngarannya Uwais dari suku Al-Qaran, dan minta doa kepada dia, mintakan dia berdoa untuk memintakan ampun buat engkau. Sahabat minta doa kepada seorang tabi'i, luar biasa. Itu satu, bertemu dengan Rasulullah. Yang kedua, wa amana bihi, beriman. Kadang cuma terdapat aja tapi kada beriman. Ada juga nang dapat Nabi setiap hari berdapat, tapi kada beriman. Siapa? Abu Jahal. Ngaran jahal. Jahalun itu artinya kan kada pintar. Jangan bangga kira kalau pintar, oh Abu Jahal. Oh, ini kan banyak menggelar abu-abu juga. Abu keul. Ulun anak Muhammad, maka mengarani bergelar dengan Abu Muhammad. Pian bisi anak ngarannya misalnya anak Abu Debak. Maka bisa menisbatkan anak dengan kepada kita Abu Hasan, Abu Husain dan seterusnya. Tapi kalau Abu Jahal kada bagus, jangan bergelar Abu Jahal. Ya. Beriman dengan Nabi, kemudian wa mata ala dzalik, dan meninggal dalam keadaan beriman. Ada juga orang nang berdapat lawan Nabi, beriman lawan Nabi, tapi sekalinya Nabi meninggal, inya ampih kada lagi beriman, keluar daripada Islam, dan matinya pun kada dalam keadaan Islam. Yaitu siapa? Orang yang mengaku Nabi juga pulang bertuntung Nabi, Musailamah Al-Kazzab. Gelarnya Al-Kazzab, tukang dusta. Maka sahabat-sahabat yang dimaksud itu tadi seperti ini, orang yang mendapat lawan Nabi, beriman dengan Nabi, dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah SAW. Walaupun kena nak, seperti sahabat Abdullah bin Umar itu kena nak terdapat lawan Nabi, masih halus sedin. Karena sempat lawas Nabi meninggal, tapi sudah terdapat, maka dikatakan sahabat juga. Dan walaupun berdapat cuma sekali aja, satu mata aja, tapi iman dan terus meninggal dalam keadaan beriman, itu juga dikategorikan sebagai sahabat Nabi SAW. Maka sahabat-sahabat ini apa? Kan nujum, seperti bintang. Dalam segi apa? Memberi petunjuk kepada kita. Sebagaimana bintang bagi para orang yang melaut itu sangat penting. Ya. Dulu itu kan patokan hendak melaut itu melihat bintang. Ada ilmunya, ilmu perbintangan. Nah, kalau kita ini kada tahu sudah, kita jauh benar sudah lawan ilmu-ilmu gitu tuh. Tahunya ilmu perbintangan, ilmu nang meramal bintangnya apa. Bintangnya Taurus, bintangnya
Gemini dan lain-lain. Dan karena membaca itu ada yang ketujuh membaca itu ramalannya rezeki lagi kurang bagus. Percaya, padahal kada boleh percaya ramalan seperti itu ya. Fabi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, maka dengan yang mana saja mereka, itu dengan mana saja sahabat, iktadaitum kamu umpati, kamu mengikut dengan mereka, ihtadaitum maka kamu mendapatkan hidayah. Sahabat yang mana aja diumpati, kalau memang kita tahu itu pendapat sahabat lalu kita umpati, maka kamu dapat hidayah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ar-Rabb. Dalam satu riwayat dikatakan ada Nabi itu bertanya kepada Allah Jalla Jalaluh amma yakhtalifu fihi ashabihi, tentang perkara yang mana kan terjadi perbedaan. Setelah Nabi meninggal, perbedaan di antara sahabat itu sampai meruncing, sampai terjadi perang. Yang mana di sini kita kada boleh mengumpat-umpati. Ya, kalau membaca sejarah lalu kemudian membaca tentang peperangan antara Sayyidatuna Aisyah dengan sepupu beliau bersama dengan sepupu beliau memerangi kepada Muawiyah, perang sampai terjadi perang yang membunuh-bunuhan. Nah, oleh karena itu kita kada mau umpati. Kenapa? Di sini Nabi sudah menyatakan akan terjadi perbedaan di antara sahabat. Nah, perkara yang terjadi dengan sahabat berbeda ini Nabi sudah menakuni kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Allah pun berfirman menjawab, ya Muhammad, ashabuka indika nujum fis sama. Adalah sahabat-sahabat engkau itu laksana bintang di langit, kata Allah. Laksana di sisiku, kata Allah, seperti bintang di langit. Ba'duha adwa'u min ba'din, sebagian dari sahabat itu apa? Lebih terang cahayanya dibandingkan sahabat yang lain. Kayak bintang kan ada nang tarang, ada nang kurup, benar. Ada nang kelap-kelip masing-masing. Nah, seperti itulah sahabat di sisi Allah, ada nang terang cahayanya, ada nang bebayanya muncul. Kemudian apa? Faman akhadha bi syai'in, maka barang siapa yang mengambil sesuatu mimma ikhtalafu fihi, daripada perkara yang mereka berselisih padanya, fahuwa ala hudan indi, maka Allah mengatakan orang yang mengambil walaupun dari sahabat yang kecil itu tetap mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perselisihan di kalangan sahabat, jangan umpat-umpat menyambati seperti orang-orang Syiah yang memojokkan, yang menjelekkan sahabat-sahabat ini, jangan diumpati. Sayyidina Umar habis, Sayyidina Abu Bakar habis, Sayyidina Utsman habis disambatinya, kecuali Sayyidina Ali dan Sayyidina Miqdad yang dipuji-puji, diambung-ambung oleh orang Syiah. Kita ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu. Apa yang terjadi di kalangan sahabat kita berdiam, jangan umpat komentar. Karena apa? Semua mereka itu berijtihad sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bujur ijtihadnya dapat 2 pahala, yang kada bujur, yang tersalah ijtihadnya maka tetap dapat pahala. Kita namanya ini yang kada dapat napa-napa, justru dapat dosa. Maka kalau misalnya membaca sejarah jangan sampai tersalah memahami, karena memang ada terjadi perselisihan. Dan di hadis yang lain Nabi mengingatkan tentang sahabat-sahabat beliau. Ya, ini kenapa ulun sedikit agak dalam masalah ini, karena ini ada memang kelompok-kelompok yang gawiannya menyambati sahabat, ya. Itu kelompok Syiah. Kelompok yang memang
Ya tadi akidahnya itu diantaranya salah satunya yaitu adalah menyambati, mencaci maki para sahabat. Bahkan di dalam sejarah disebutkan di khutbah Jumat itu khatibnya setiap kali khutbah itu mendoakan celaka kepada sahabat-sahabat itu ada. Ini saking luar biasanya. Makanya hari ini masalah nasab ada muncul. Ini memang sudah jurang tuh bibit-bibit sebelumnya sudah ada orang-orang yang bugut benci kepada zuriat Nabi, benci kepada sahabat, itu sudah ada. Kitanya aja lagi hati-hati menyaring informasi-informasi yang kira-kira kada sesuai, jangan diumpat-umpati. Kita kada tahu ilmunya, berdiam. Jangan umpat komen, karena kan ada setiap video itu kena ada ngarannya apa? Share dan apa? Like, komen, share, like dan subscribe. Apa? Subscribe. Jangan lupa tuh yang pojok ya. Subscribe ya. Tuh yang pojok subscribe. Ini jangan umpat-umpatan menyambati Allah, apalagi umpat cuma komentar ayo tes DNA segala macam. Apa kita kada tahu? Kita sudah beribu ratusan tahun kita meyakini zuriat Nabi, meyakini para habaib, para zuriat Nabi. Tahu-tahu hanya datang seikung orang yang membatalkan, gagal berataan. Jauh benar. Kayak apa Habib Abdullah Al-Haddad, seorang wali min aulia Allah, apakah beliau berdusta mengaku jadi zuriat Nabi? Kayak apa Habib Abdurrahman As-Segaf, kayak apa Al-Idrus, kayak apa Al-Aqtas, dan banyak lagi yang lain-lain yang luar biasa wali hari ini dipadahkan pendusta berataan nang bujur ini aja sorongan. A'udzubillah. Bahkan kata-katanya walaupun ulama seluruh dunia mengatakan, saya tetap akan mengatakan tidak ada zuriat Nabi. Ini hati-hati ya. Yang ketujuh bermain medsos nih. Ketujuh main medsos lalu umpat-umpat juga terbaca pengaruh, karena pengaruhnya luar biasa medsos ini Bin. Aman kereda basic, kereda dasar kita bisa tak umpat juga komentar, karena bahaya. Karena bukan hanya kata-kata yang dipertanggungjawabkan. Kalau kita kada pendek tapi menulis, itu juga akan ada ditanggung jawabnya nanti. Ma yalfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ujar Nabi apa menyatakan, la tasubbu ashabi, jangan mencaci sahabat-sahabatku, jangan menyambati sahabat-sahabatku. Falau anfaqa ahadukum, seandainya kalian salah seorang dari kalian berinfak misla Uhudin, seperti gunung Uhud, infak nang dikeluarkan gunul benar, nang kayak gunung Uhud, kayak apa gunung Uhud tuh gunulnya, mengeluarkan emas seperti itu, maka ujar Nabi apa? Zahaban ma adraka mudda ahadim walau nasifahu, kada mencapai derajat sodakoh yang dikeluarkan emas seperti gunung Uhud tadi itu sebanding dengan satu mud dari sahabat yang menginfakkan. Ini sahabat semut ini aja kita mengeluarkan segunung emas kayak Uhud, kada sebanding dengan infaknya sahabat. Nabi mengingatkan, maka jangan pernah menyambat-nyambat sahabat. As-sahabatu kulluhum adul. Dalam ilmu mustalah itu apa? Sahabat seberatan mereka orang yang adil. Kalau ada terjadi perbedaan, itu ijtihad mereka masing-masing. Yang mana tadi ijtihad, sebagaimana Nabi mengatakan, mustahil jika berijtihad, jikalau betul maka dapat 2 pahala, jikalau salah maka dapat 1 pahala. Kemudian selanjutnya berapa hadis sudah? 1, 2, 3. Isakah sudah? Hah? Kadang-kadang azan? Bisa sudah.
Tuh 39. Ada bertahlil kalau oh ini loh. Oh ada bertahlil. Sebutin hadis lagi insyaallah. Ajalul asya'a uqubatan al-baghyu. Paling cepatnya dosa. Paling cepatnya al-asya' itu sesuatu di sini maksudnya dosa. Paling cepatnya sesuatu dosa uqubatan yang hukumannya dibalas. Apa yang paling cepat itu al-baghyu, melampaui batas dalam melakukan perbuatan. Mujawazatul haddi wa ta'addi bila haqqin, melampaui batas dalam ketentuan. Al-baghyu. Ini paling cepat. Di riwayat lain ada dua macam yang cepat sekali dibalas oleh Allah ketika melakukan dosa itu apa? Ithnani yu'ajjiluhumallahu ta'ala fid dunya al-baghyu wa 'uququl walidain. Dua macam dosa, itu yang pertama adalah al-baghyu tadi, melampaui batas dalam berbuat. Yang kedua apa? Uququl walidain, durhaka lawan kedua orang tua. Maka ini yang paling cepat dibalas, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jangan sampai tergawi durhaka lawan orang tua, hati-hati. Kenapa? Allah akan langsung balas, dan itu banyak terbukti. Kisah yang masyhur maling kundang dikutuk jadi batu bujuran. Ya. Masyhur kan ceritanya, terlepas ini cerita rakyat tapi ibrahnya, pembelajarannya itu bagus. Kenapa? Dosa lawan orang tua itu memang bahaya, cepat. Karena Allah sudah mengingatkan ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Jikalau orang tua kada ridho, maka jangan harap dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diingatkan ajalul asya'a uqubatan, paling cepatnya sesuatu itu dosa, uqubatan dapat hukuman, al-baghyu yaitu adalah melampaui batas daripada sesuatu. Artinya apa? Likulli dzambin uqubatun. Bagi setiap dosa itu ada hukumannya masing-masing. Kita dosa yang melanggar dosa, ada hukumannya. Makanya kalau kita diberi sesuatu yang mungkin seperti musibah atau apa, kita jangan menyalahkan orang lain, introspeksi dulu. Kita tegawi dosa apa sehingga Allah menurunkan hukum. Jangan bocah, ya Allah dosa apa ulun ya Allah sehingga ulun dihukum gini ya Allah. Hei, kamu sadar kada dosa? Lakinnaha qad tata'akhkhar, akan tapi kadang-kadang dosa yang kita gawi itu kadang langsung dihukum oleh Allah. Bisa aja hukumannya dikenakan ya. Illa kecuali al-baghyu fa yunajjizu lil baghi fid dunya illam ya'fu Allah ta'ala anhu. Kecuali tadi orang yang baghyu, orang yang melampaui batas, bengis, kejam, seperti pemimpin yang kejam. Ini sungguh hati-hati. Cerita Presiden Turki, siapa yang dulu matinya sampai kada diterima bumi, ceritanya itu ditolak oleh bumi. Siapa? Mustafa Kamal dulu terkenal raja yang lalim, bahkan mengaku di atas Tuhan. Firaun mengaku Tuhan, kalau ini mengaku di atas Tuhan. Lebih parah dari Firaun. Jadi ini berpendek lawan tentaranya ketika ia sudah jadi raja itu, saya jadi presiden. Lalu ia memerintahkan tentaranya, lalu kemudian berucap dengan sombongnya, siapa yang lebih hebat, aku atau Tuhan kamu? Ini mengaku di atas Tuhan sudah. Sekalinya kalau sempat lawas, di akhir hayatnya apa? Kena penyakit. Yang mana penyakitnya itu? Pian lihat aja di internet itu ceritanya tentang Mustafa Kamal. Bahkan hari ini kuburannya itu pun masih dengan harus ada pewangi karena keluarnya bau busuk dari kuburan itu. Cuman kalau sampai hilang situ gini usah. Ya, yang cuma sekadar beritahu aja, ada penting melangi. Ya.
Masih banyak wali lain yang lelangi bah pemelangi Mustafa Kamal. Cuman ceritanya orang-orang barat itu kan kesini penasaran didatanginya. Jadi sebelum masuk itu diberi pewangi dulu supaya jangan sampai tercium bau-bau nang kada nyaman. Itu ceritanya. La ya'manu ad-dahra dzubagin walau malikan junuduhu daqa anha sahlu wal jabalu. Jangan pernah, ini satu syair mengatakan, jangan pernah merasa aman, merasa tenang orang yang berbuat zalim sekalipun dia adalah seorang raja yang mana tentaranya memenuhi gunung, memenuhi semuanya, hibak tentara. Kayak Fir'aun tuh kayak apa hibaknya tentaranya. Tapi akhirnya Allah kalau sudah menurunkan hukuman kepada yang kau menahan-nahan. Namrud kayak apa hebatnya, mengaku Tuhan juga, tapi kemudian Allah hanya mengutus makhluk yang halus, yaitu nyamuk masuk ke dalam kepalanya. Akhirnya masuk ke dalam otak dan kemudian kada kau guring, ceritanya itu kada kau guring, kada kau majamkan mata kecuali kepalanya dicatok-catok dulu, dicatuki, hanya kau tuh guring. Untung badannya menyatuk itu. Kepala raja dicatok. Sampai akhirnya nyamuk itu berkembang biak dalam kepala dan matilah Raja Namrud. Nah, mengalahkan nyamuk benar aja. Padahal raja luar biasa. Jangan pernah merasa nyaman. Orang hari ini yang punya jabatan, punya kedudukan lalu berbuat zalim, mungkin karena merasa punya kekuatan. Ingat, Allah jauh di atas segala-galanya. Allah hanya mungkin membiarkan dia dibiarkan dulu sepuas-puasnya, tapi tunggu pembalasan Allah. Apalagi kalau orang yang dizalimi banyak dan kemudian mengangkat tangan berdoa kepada Allah, dan orang yang mazlum itu doanya tidak ada hijab, tidak ada dinding antara dia dengan Allah. Laisa bainal zalimi laisa bainal mazlumi wa bainallahi hijabun. Kada ada dinding antara orang yang dizalimi dengan Allah, itu hijab. Langsung doanya diterima. Hati-hati jadi pejabat-pejabat yang punya kedudukan dan salah menggunakan kedudukan, hati-hati. Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah lengah, dan Allah tidak tidur dengan kezaliman-kezaliman yang dia buat. Wallahu alam bissawab. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita puisi pemimpin yang baik, yang adil, yang jujur, yang memperhatikan kepada masyarakat, kepada umat Islam khususnya, dan juga kepada seluruh rakyatnya diperhatikan. Dan semoga kita juga menjadi umat yang betul-betul menjalankan syariat-syariatnya Allah. Apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang mana itu semua adalah perintah Allah, kita bisa menjalankan dan menjauhi apa-apa yang dilarang, sehingga kita menjadi umat yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga majlis ini membawa keberkahan untuk kita semuanya, membawa keberkahan untuk orang yang hadir, yang ada di sini, dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar majlis mendapat keberkahan, dan orang-orang yang telah membantu memfasilitasi untuk berlangsungnya majlis ini bisa berjalan dengan lancar, nyaman, dan semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.